cara kerja pendekatan dengan bahasa. Digunakan untuk menjelaskan dan mensistemkan berbahasa berdasarkan data otentik. Ya, jadi berdasarkan data. Lalu jenis-jenis korpusnya. Lalu ada berdasarkan apa? Berdasarkan konten. Ya. Konten cara ada kontennya bisa konten yang bermacam-macam secara umum atau khusus. Ya, khusus tentang bahasa Arab. Bisa bahasa Arabnya itu misalnya bahasa Arab kemahiran tertentu misalnya. Nah, data ini, konten ini bisa didapatkan dari mana? Mana saja kan. Kalau misalnya korpus tentang skripsi ya, maka kumpulan dari skripsi tulisan itu dikumpulkan secara semuanya lalu nanti dianalisis seperti itu ya. Lalu periode bahasa ya, historis ada modern tergantung ya kita menggunakan apa ya. Apakah yang kita gunakan itu bahasa yang fusha atau am dan sebagainya ya, tergantung kebutuhan. Penutur ada penutur asli, asli ya. Misalnya kita eh, tulisan dari Al Jazeera itu kan penutur asing yang membuat. Nah, itu kita teliti itu saja. Nah, lalu ada penutur asing misalnya yang berbahasa Arab tapi dia itu bukan orang Arab ya. Eh, misalnya dari Indonesia dan sebagainya. Li ghairi natiqina biha seperti itu. Atau eh, bisa campuran ya. Konten bahasa ada monolingual, ada paralel ya. Yang jelas kontennya itu ya tergantung yang kita teliti. Kadang itu ada bilingual, ada monolingual. Yang kebanyakan monolingual lebih mudah untuk menelitinya. Ragam bahasa ya. Memang kalau jenis ya korpus itu yang lagi marak kan tulisan ya. Tapi ya mungkin suatu saat nanti akan bisa mendeteksi lisan ya untuk ungkapan-ungkapan. Nah, kebanyakan kalau misalkan tulisan lisan itu dibuat menjadi teks seperti itu atau bentuknya pidato ya bisa ditagkan seperti itu. Jenis material ada teks dan suara, ada teks audio visual misalnya. Eh, tapi ini agak susah Kak, di saat ini ya. Mungkin nanti kedepannya akan ada bisa mendeteksi macam-macam. Format tulisan ya ortografis beranotasi misalnya berharokat dan sebagainya atau tidak. Ya. Baik itu jadi jenis-jenisnya seperti ini. Jenis yang bisa diolah. Baik, lah potensi korpus berbahasa Arab di Indonesia itu potensinya seperti apa? Misalnya korpus pendidikan, ya itu nanti kita akan membuat buku ajar, karya pengajar atau pembelajar, media pembelajaran dan sebagainya. Ya, itu bentuknya korpus pendidikan. Korpus kebahasaan, misalnya nanti akan memunculkan dari korpus itu akan kita bisa membuat artikel, paper, laporan penelitian dan sebagainya. Nah, korpus studi Islam, ya ini bisa bermacam-macam ya. Misalnya yang sangat sangat terkenal itu adalah korpus Al-Quran itu sangat sudah ya berkembang terus ya. Jadi mungkin kalian juga sudah pernah melihat bentuk dari korpus Al-Quran. Nanti kita akan coba lihat sedikit. Berbagai karya intelektual di bidang studi Islam. Ini banyak yang kita ya mungkin termasuk juga penelitian tentang gaya bahasa yang ada di Al-Quran. Korpus karya sastra, puisi, prosa, novel, dan sebagainya. Misalnya kita membuat korpus itu khusus pada puisi saja seperti itu. Jadi datanya kita pilih dari tahun ke berapa sampai ke berapa kita pilih dan gaya puisi itu seperti apa. Itu nanti kita bisa menelitinya dengan korpus itu. Korpus karya populer. Ya, misalnya di dalam sebuah penelitian dia hanya terfokus pada berita saja ya, berita yang dihasilkan di media cetak misalnya.
Nah, kalian ambil nanti beberapa eh, sampel atau dikumpulkan sebanyak-banyaknya data itu untuk diolah dan menjadi sebuah korpus, gitu. Oke, itu ya. Lalu korpus Al-Quran dan terjemahannya misalnya. Korpus hadis, korpus dokumen. Ya, intinya korpus itu adalah ya pengumpulan data-data yang banyak dan nanti eh, di dikategorikan ya, jumlahnya berapa dan macam-macamnya itu bisa terlihat dan untuk mengambil itu akan mudah sekali kan gitu untuk menjadikan sebuah data. Nah, produk dan karakteristik korpus. Ya. Produknya itu bisa buku ajar, karya pembelajaran, sumber belajar, karya dosen dan macam-macam. Ya. Dokum yang karakteristiknya ya itu bentuknya dokumen, dokumen orisinil, produktif, dinamis, ya tidak karena datanya itu selalu ada, ya, menggambarkan situasi kebahasaan. Jadi eh, kalau kita punya data yang digunakan untuk mengisi korpus ini, mungkin kalian punya punya ide untuk membuat apa namanya, membuat kamus, ya, kamus kedokteran misalnya seperti itu, lalu berdasarkan korpus, ya. Nanti data-data itu diambil, lalu dimasukkan ke dalam aplikasi, lalu nanti ditentukan. Ya, ya nanti pengolahannya mungkin lebih lebih lanjut kita akan atau kalian bisa baca-baca sendiri lah. Nah, ini sebagai awal awal saja untuk pengenalan seperti itu. Ya, ikhwal dan karakteristik korpus. Karakteristik penelitian berbasis korpus ya bersifat empiris, berfokus pada penggunaan bahasa real dalam teks yang alami, otentik, bukan pada intuisi peneliti. Ya, karena di situ berdasarkan karya yang orisinil, berdasarkan karya yang diteliti ya, bukan dari peneliti. Membutuhkan volume data yang besar, ya tentunya seperti itu karena semakin besar, semakin data besar, semakin bagus, ya. Lalu memanfaatkan komputer dan aplikasi khusus, menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif, ya, karena kualit kuantnya untuk frekuensi, pola, distribusi kata dan sebagainya. Lalu kualitatifnya nanti ada penafsiran makna, konten, fungsi bahasa dan sebagainya. Ya. Korpus untuk riset pembelajaran bahasa Arab. Ya, tadi sudah disinggung sedikit ya. Karya pembelajar, ya, penjaringan bahan dan mendokumentasikan korpus secara berkelanjutan, telaah karakteristik, kualifikasi bahasa pembelajar, lalu dinamika bahasa pembelajar, misalnya meneliti tentang objeknya itu dinamika bahasa pembelajar, maka pemanfaatannya telaah perkembangan kemampuan bahasa pembelajar, evaluasi pengajaran dengan bahan metode tertentu ya, itu pemanfaatannya di situ. Oke, lalu objek yang diteliti adalah sumber belajar atau potensial, maka pemanfaatannya adalah telaah bahan untuk dibuat bahan ajar atau menyusun kamus kosakata ya. Contoh riset tentang korpus, ya ini contoh saja. Ya. Korpus linguistik, based research and implementation in applied linguistik. Ya, ini contoh-contoh penelitiannya yang ada di Indonesia ya. Oke, terus corpora and linguistation.
Nanti akan saya share, kalian boleh untuk membaca-baca contoh-contoh yang yang muncul di sini. Yang tentunya nanti akan sangat menarik sekali ketika itu digunakan untuk menjadi sebuah karya yang bisa kalian gunakan ya. Jadi datanya, kuannya bisa dari sini, lalu nanti tinggal kualitatifnya kalian kembangkan dari analisis yang kalian lakukan. Oke, korpus linguistik ya, sebenarnya banyak ya, mungkin bisa nanti eh, bisa dicek sendiri. Hmm. Oke, jadi nanti silahkan coba dibaca tentang ini. Ini contoh riset tentang korpus, contoh-contoh saja. Ada di sini, kita dengan bahasa Arab. Paralel korpus, ini tentang translate, meraja ala naturalnya fil alam arabi. Oke, saya lanjut ya. Itu pengenalan di antara korpus. Contoh riset berbasis korpus ya ini yang di Indonesia yang tadi yang di internasional. Eh, ini bisa atau ini juga bisa. Nggak bisa ini. It just mm, academic writing. Itu berarti datanya itu dari apa namanya teks ya hasil dari siswa seperti mahasiswa ya. Kalau di sini adalah dari tesis, disertasi dan oh ya tesis dan disertasi. Nah, abstraknya jadi kumpulan abstrak ya nanti dari abstrak itu tesisnya 500, abstrak disertasinya 89. Nah ini eh, data-datanya lalu ya dari situ bisa nanti terlihat ya eh, yang apa namanya yang menulis tentang manhaj itu berapa, yang menulis tentang mawat itu berapa dan sebagainya gitu. Yang tentunya juga banyak eh, yang muncul itu apa atau persentasenya juga bisa seperti ini. Jadi nanti kita bisa kembangkan dari korpus itu bisa menjadi sebuah penelitian yang menarik seperti itu. Yang penting datanya ada. Jadi kalau perlu apa namanya yang eh, perlu punya ide ya misalnya punya ide untuk meneliti apa kalau datanya ada akan lebih bagus lagi kan gitu. Oke, ini silahkan nanti dibaca sendiri pemanfaatannya. Nah, karena bentuk korpus ya itu biasanya
kaitannya juga dengan software ya. Ada yang sudah ada, ya sudah ada kita manfaatkan. Kita juga bisa membuat sendiri. Yang tentunya kalau membuat sendiri ya perlu kemampuan untuk ya kemampuan untuk mendesain ya. Walaupun di situ eh, apa eh, ya secara basic ya seperti itu ya dipelajari bisa itu ya desain programming ya. Nanti membaca tutorial itu juga banyak. Lalu ada yang exiting itu sudah ada ya, di programmernya sudah ada. Nanti akan saya coba eh, praktekkan satu aja ya di antara eh, banyak software. Coba saya akan praktekkan satu yang exiting. Dan juga saya akan menggunakan coba yang online seperti itu. Nah, ini pemanfaatan korpus yang sudah ada. Ya, ada beberapa korpus yang diantaranya juga apa namanya masih ada. Gitu. Nah, ini korpus learning Arabic ya, Arabic learning. Al-Mudawwanah Al-Lughawiyah li Muta'allim Al-Lugha Al-Arabiyah. Jadi kita bisa menggunakan ini. Ya. Jadi ya yang sudah ada seperti itu. Yang tentunya datanya ya akan semakin bertambah. Kalau dari di sini itu Arabiknya ada total numbernya segitu. Jadi ini yang sudah ada. Arabic Learning Corpus ya tentunya datanya ya terbatas masukan dari sini aja. Ini yang tadi ya. Nah, karena maintenance dari web itu juga perlu sehingga ada banyak web itu yang sudah tidak akan beroperasi lagi ya. Ini karena difficult maintaining ya. Kadang itu ya berbagai apa namanya alasan juga mungkin karena dananya, mungkin karena apa maintenance-nya untuk pengembangannya itu tidak bisa sehingga tidak dilanjutkan lagi seperti itu. Baik, dan ada banyak lagi ya, ada banyak-banyak korpus-korpus lagi yang sangat menurut saya adalah bermanfaat. Itu diantaranya adalah korpus yang tadi saya sempat singgung di awal adalah Al-Quran ya, korpus Quran.com. Nah, ini misalnya ini datanya adalah dari Al-Quran ya, dan ini ada fasilitasnya sangat luar biasa, banyak sekali ya, word by word Quran itu, English translation, dan macam-macamnya ya. Contoh seandainya saya mencari eh, misalkan bahasa Inggris ya, nah, maka di sini akan menjadi banyak. Fire itu anar ya. Terus ada banyak sekali di dalam Al-Quran. Ya, termasuk juga turunannya, misalnya anar, eh, naran dan sebagainya ya, yang berarti fire. Gitu. Nah, oke. Ini kalau kita klik juga akan bisa dilihat ya. Bahkan eh, itu bentuk apa dan sebagainya itu nanti bisa terlihat dari sini. Terus kalau misalkan dari eh, Quranic Grammar, nah itu tambah lebih canggih nih. Jadi kita di dalam Al-Quran sudah semuanya, termasuk Al-Baqarah, dari surat Al-Baqarah misalnya tengah-tengahnya. Nah, itu sudah sangat luar biasa ini ya. Jadi sintak ya sintaktis sintaknya sudah berbentuk pohon ya.
Jadi gramatikal dari sintaknya eh, seperti ini. Menurut saya sangat luar biasa kalau di sini. Dari grammarnya, misalkan secara dan ketika misalnya di sini ya, saya narinya assign. Nah, lisain Kak, di situ em, akan ada berapa kan seperti itu. Nah, nah, bentuk-bentuk yang seperti ini itu munculnya satu dari 30 ya cut for magic ya ada 30 yang bentuknya kalau di dalam bahasa Arabnya itu bisihrin pakai sihri ada walaupun di situ ada gabungan ada alnya misalnya atau kata-kata sendiri sihrun seperti itu bisihrihi jadi di dalam Al-Quran ada 30 tadi itu ya jadi ini yang apa dari corpus.quran.com. Jadi kita bisa pergunakan untuk data yang eh, apa namanya data ini. Tentunya ini ya tinggal kita download seperti itu kalau memang akan dipergunakan. Java API ya API itu biasanya kita bisa menggunakannya itu untuk aplikasi. Misalnya kita punya eh, apa website lalu dikonekkan dengan ini itu menggunakan API itu download project ya, ya secara garis besar ini eh, contoh korpus yang sudah ada kan gitu yang sudah jadi. Nah, kalian nanti juga bisa mengembangkan yang tergantung kalian ingin mengembangkan korpusnya atau ingin meneliti tentang hasil dari korpusnya itu tergantung ya. Oke, lalu saya akan mengenalkan yang apa namanya software yang kita bisa gunakan untuk membuat ya untuk mendeteksi atau bisa kita gunakan untuk analisis corpus itu freeware corpus analysis toolkit for ya condensing. Kita menggunakan namanya Ncore ya. Ini nanti coba saya kirimkan linknya. Coba kita install ya. Softwarenya nggak terlalu banyak 93,7. Oke, run English. Oke, kita tunggu sampai selesai. eh jadi masih ada nggak? Kita lanjutkan aja dulu.
membuat korpus sendiri ya. Saya akan menjelaskan ini tadi ya. Contoh korpus sederhana gratis untuk analisis korpus buatan sendiri. Jadi kita bisa menggunakan software yang ini nanti akan saya kirimkan ke kalian yang bisa kalian gunakan untuk membuat korpus. Ada dua software tapi yang kira-kira yang mudah kok yang di atas ini, yang paling atas ini. Terus cara langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah memilih teks. Ya, memilih tag itu bisa PDF, book dan lain-lain. Nah, nanti dari tag itu kita buat dokumen kan gitu. Jadi intinya bahwa bahan dari korpus itu harus bisa dibaca. Eh, jadi kalau paling enak ya menggunakan doc. Ya. Jika belum, perlu dikonversi terlebih dahulu menjadi format doc. Nah, setelah itu mengolah data dan membersihkan teks yang tidak perlu di mana di teks korpus itu. Misalnya kalau tadi itu misalnya tulisan mahasiswa ya, maka kadang itu ada template-nya yang perlu dihapus. Ya, misalnya abstrak ya, abstrak itu kan ada bagian yang tidak perlu ya. Misalnya sesuai dengan template jurnal, maka yang di bagian atas kita hapus, kita tinggalkan abstraknya aja. Ya, misalkan header dan footernya itu kita hapus, catatan kaki kita hapus dan sebagainya. Yang mana nanti itu tidak ada hyperlink lagi ya. Jadi kodenya kode yang natural, tidak tercampur dengan HTML dan sebagainya. Yang mana itu akan susah untuk ya dibaca dengan baik ketika ada macam-macamnya itu atau mengganggu ya. Lalu berikan metadata pada data di setiap awal teks ya. Judulnya apa, tahun berapa dan sebagainya. Itu kadang perlu ya. Lalu setelah kita mempunyai data, mengkonversi ke format teks ya. Jadi yang bisa dibaca dengan baik pada aplikasi itu adalah formatnya ini dot text ini t x t itu bisa nanti itu menggunakan notepad juga bisa pakai notepadnya, pakai notepad yang biasa itu ya. Nah ini software. Nanti yang penting di save-nya menggunakan teks. Plain text ya, save as plain text. Gunakan other encoding ya. Lalu pilih UTF-8 itu untuk agar membersihkan saja ya. Tutup file teks tersebut, buka file teks melalui aplikasi Notepad, file siap diolah dengan aplikasi. Intinya gini, ketika kita punya data, lalu kita masukkan ke Notepad, kita cari atau save menggunakan plain text ini, ekstensinya adalah uh, TXT ini. Oke, lalu setelah tadi eh, setelah file sudah menjadi ini, maka sudah siap untuk digunakan gitu. Sudah siap untuk file tersebut, data tersebut bisa untuk digunakan. Fungsi pengolahan pada mesin korpus ya bisa apa saja yang muncul ya, daftar kata yang paling banyak atau sering muncul dalam sebuah korpus ya. Misalkan dikumpulkan berdasarkan variasi kata tunggal yang muncul dalam sebuah korpus atau token jumlah total kemunculan kata dalam sebuah korpus. Ya. Fungsinya adalah penyajian suatu kosakata dalam konteks bisa untuk membandingkan pola-pola penggunaan kata atau struktur secara cepat. Jadi ini ada konkordansi
Ya, itu penyajian suatu kosakata dalam konteks bisa untuk membandingkan pola-pola penggunaan kata atau struktur secara cepat. Nah, nanti ada juga n-gram, urutan dua kata atau lebih yang muncul berulang dalam sebuah korpus dan memiliki signifikasi secara statistik. Ya, ada kolokasi, ini kombinasi dua kata atau lebih yang biasanya digunakan oleh penutur bahasa. Ya, ada kata kunci, daftar kata yang unik. Nah, nanti kita coba lihat ya. Baik, ini sudah terinstall, finish. Share-nya tak ganti. Ya, bentuk dari aplikasinya seperti ini. Ketika awal masuk ya. Jadi Encon ini aplikasinya seperti ini. Ini yang saya sebutkan tadi, ada cluster, ada ngram, ada collocate ya, ada word, ada keyword ya. Ini yang saya sebutkan tadi. Ah, nanti bisa dipelajari ya menunya, kalian bisa pelajari sendiri. Nah, eh, data kita akan contoh aja ya datanya apa. Misalnya datanya tentang kesehatan ya. Kesehatan yang kaitannya dengan apa namanya dengan bahasa Arab misalnya saya akan meneliti tentang eh, kesehatan. Oke, coba saya masuk ke Al Jazeera aja contohnya ya. As-Sihah. Oke. Dan kita kumpulkan beberapa data ya berdasarkan kalau di sini saya beri saya coba ini aja ya, contoh aja ya. Jadi tidak ada ya contohnya di Al Jazeera kita ambil datanya. Oke, sampai sini. Copy, lalu masuk ke Notepad. Datanya yang nggak perlu dihapus juga nggak apa-apa. Nah, kayaknya yang dari sini nggak perlu karena tadi gambar ya. Lalu file, save as. Ya, di sini kita pilih yang ini eh, .txt. Ya, ini kita pilih D1 gitu misalnya data satu. D1 misalnya. Oke, lalu data 2 D2 gitu. Nah, semakin banyak data sebenarnya semakin bagus ya. Jadi kita tahu fenomena yang ada gitu. Ya. Contohnya juga misalnya gini, kalian ingin meneliti tentang apa sih yang muncul di akhir-akhir ini yang kaitannya dengan apa bahasa politik misalnya seperti itu. Nah, itu kalian kumpulkan di Siasah misalnya, lalu nanti kalian masukkan ke aplikasi tadi. Yang ketiga contohnya ya. Oke, langsung saja save as data 3. Lanjutkan sekalian. D4.
Terakhir ya, eh, coba kita 5 data aja. Sebenarnya lebih banyak data lebih bagus. Ya. Yang intinya kalau manual itu akan lebih itu ya lama gitu. Jadi setelah kita mempunyai data, maka kita serahkan untuk kita proses ya. File, lalu open file, lalu data-data tadi kita masukkan ke sini. Nah, yang dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini datanya sudah masuk ketika sudah ada di sini ya. Jadi kita klik itu ada datanya ini. Nah, dia bisa dibaca. Kalau Word atau yang lain dia tidak bisa dibaca. Oke, misalnya ini tugasnya mahasiswa dan macam-macam itu kan bisa juga. Setelah itu, setelah itu ini di sini ada filenya 5. Lalu token itu jumlah dari kata ya, itu ada 3045. Ya. Setelah itu kita proses ya. Ya, saya tadi akan melihat dari Word-nya, dari atau dari kolokasi ya, dari Word-nya. Di sini ya bisa langsung kita proses start. Nah, ini langsung bisa terlihat ya. Di 5 file tadi itu yang paling banyak itu adalah kata V ya. Kata V, min, ala, huruf-huruf itu banyak. Nah, setelah itu kalau bentuknya isim misalkan an-nizam itu ada 10, al-wazn ada 10. Itu yang bentuk untuk kesehatan ya. Jadi untuk kesehatan seperti itu. Yang paling sedikit itu misalnya alam, amrod, ya, takdir itu 55 sebenarnya. Kalau yang kaitannya dengan ya misalnya kalian ingin membuat kamus tentang sehat, ya maka kita ambil yang bagian-bagian eh, yang yang sesuai gitu misalnya. Baik, ya ini ada 9 ya. Contohnya al-zuhr ada 9, al-qalb. Ya, misalnya al-qalb. Nah, kita klik pada munculnya kemunculan itu ada 9, rankingnya 32 karena ini sama 9 sama. Ini ya. Jadi ini kita klik coba kita klik. Nah, maka akan muncul yang 9 tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Dan ini yang ada di file tadi. Ya. Dari sini ya sihatu afdal amrad abradu as-sartan wa amrad al-qalb wal uh, wal awiyah ad-dumuyah. Ya, jadi bacanya seperti itu. Al-qalb semua yang ada di situ. Yang termasuk eh, kita bisa melihat ya ma ba'da hadhil kalimah juga bisa. Gitu. Oke, kalau kita klik maka akan masuk ke apa namanya di jenisnya itu, termasuk juga di setelah apa namanya setelah atau diberikan em, warna yang berbeda seperti itu. Nah, ini klasternya klasternya itu bisa bisa dilihat juga seperti ini. Qalb wa bentuk ya. Lalu nah ini udah bisa juga semuanya. Nanti coba dibaca ya dari sambil keterangan saya tadi untuk bisa apa namanya eh, menjadi ya bahan untuk pembelajarannya. Jadi kalian nanti bisa membaca-baca dulu, lalu coba dipraktekkan sistemnya seperti ini. Ya,
Oke, keyword. No reference keyword. Karena tidak ada keyword yang dimasukkan tadi ya. Jadi biasanya kan perlu ada masuk dari beberapa keyword seperti itu. Ini bisa ChatGPT juga. Oke. Ya, tapi saya belum me- me- belajar banyak pada yang di sini. Mungkin ya, ini nggak tahu kok ada ChatGPT-nya di sini. Baik, itu teman-teman ya, sekilas tentang korpus eh, yang tentunya data-data itu kita manfaatkan untuk ya kebutuhan kita, apa yang kita apa namanya kita inginkan seperti itu. Nah, tadi ada ini yang datanya di eh, ya kemunculannya itu frekuensinya berapa, eh, file view-nya kalau di sini view dari ini ya, view dari ini kalau kita klik dia itu udah bisa dibaca berarti bisa ke sini. Jadi ini bisa banyak sekali ya, data ini bisa banyak sekali sampai nggak terhitung juga bisa. Oke itu ya saya kira itu yang penting-penting ya untuk kita eh, pelajari ya. Mungkin nanti bisa kalian lanjutkan untuk apa membaca-baca yang kaitannya dengan korpus ya, yang tentunya nanti akan em, menarik sendiri kan gitu ya. Intinya nanti eh, pengenal kalian mungkin akan banyak kenalan dengan seperti ini ketika nanti tertarik. Sebentar. Ini tadi udah di share-nya. Oke teman-teman, ada pertanyaan atau ada diskusi silakan. Ustadz, saya mau tanya Ustadz, Ya silakan. tadi yang kalau aplikasi seperti yang pendeteksi korpus kayak Encon tadi Ustadz, apakah itu dia sensitif terhadap apa ya, kalau bahasa Arab kan beda ada alif lamnya atau tidak, itu apakah Ah, dia jadi betul hal yang betul. berbeda gitu Ustadz? Iya betul. Jadi eh, kan kalau di korpus itu tidak harus, jadi nanti bisa di itu bisa di sesuai dengan case-nya ya. Jadi kalau case itu ya sesuai dengan kata-katanya itu. Kalau tidak sesuai ya tidak masuk kan gitu. Tapi kalau jenisnya korpus itu biasanya gini, akar kata pun itu biasanya diperlukan kan gitu. Ya, kadang ada yang diperlukan, kadang enggak. Misalnya ada alnya atau di situ ada huruf j-nya, misalnya eh, huruf j-nya li atau seperti tadi ya li asail, lisail dan sebagainya seperti itu. Jadi memang kalau software ini saya kira sudah bisa atau bisa mewakili dari penggunaan bahasa Arab. Jadi ya. Kalau di sini sesuai semua ya. Nah, ini perlu di ya. Jadi ada yang nanti misalnya dia itu harus harus
Harus kata itu juga bisa. Ada case sensitifnya. Oke, itu Mbak Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Wan. Ya, eh, lihat izin of camera. Lihat hadir ya. Sebentar saya cek lagi. Lihat Lucy yang ada ya. Lucy, lihat hadir. Oke. Hmm. Baik, ada yang ditanyakan kembali? Silakan. Ya, mungkin kalian bisa baca-baca dulu, nanti dicoba, termasuk dicoba dari aplikasinya tadi. Silakan nanti dicoba eh, agar ya tahu ya apa yang harus saya ingin lakukan gitu. Terus mungkin ya cari data-data em, agar ya pengalaman baru untuk apa bentuk dari penelitian mungkin atau kalian kembangkan nanti di penelitian kalian seperti itu. Oke, ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Nggak perlu lama-lama ya. Yang penting nanti kalian belajar eh, dan pengalaman untuk ya menggunakan ini. Coba kalian nanti diupayakan bisa apa namanya ya belajar sendiri kan, gitu. Baca-baca sendiri. Baik, bisa dibuka kameranya, kita foto dulu. Tafadhalu iftahu al-kamera likai نصور أو نتصور قبل أن نختتم. mana Linda, Dede, Faqih, Aina, Asura, Asfiyatul, Aina. طيب آخذ الصورة. أوكي. Syukran, ashkurukum ayuhal ikhwah. Ada yang tanyakan lagi atau enggak? Enggak. Naktafi bihadzal qadar insyaallah. نلتقي في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.